Sekarang saya masuk ke materi, jadi saya membuka file yang pertama ya, bukan file yang kemarin kita buat ya. File yang pertama yang kita sepakati untuk dilanjutkan. Kalau file yang kemarin yang multilevel, saya tidak pakai yang file multilevel, tetapi saya menggunakan file yang pertama, yang dokumen pertama yang kita buat. Oke, ini adalah file yang pertama yang kita buat. Oke, nah di sini sebelumnya saya opening dulu. Kalau misalnya kita lihat dokumen kayak bentar, dokumen-dokumen mana tesis. Misalnya ya, misalnya kita lihat ya di sini. Oh, ini bukan. Di sini ada daftar isi. Biasanya kalau kalian lihat laporan itu ada daftar isi, ada daftar gambar, dan daftar tabel. Jadi ada 3 daftar di sini, biasa di dokumen. Daftar isi yang sudah kita buat kemarin, kemudian daftar gambar, dan daftar tabel. Ya, itu yang akan kita buat. Sekarang ya kita bahas mulai dari daftar tabel dulu. Contohnya itu seperti ini kan tabel ya. Ini tabel. Nah, daftar tabel biasanya itu dituliskan dengan format seperti ini. Di format seperti ini. Jadi ada tabel. Nah, tulisannya itu, tulisan daftar tabelnya itu di atas tabelnya. Pak, maaf kayaknya belum di-share screen. Belum ya? Belum, Mbak. Ini kelihatan. Ya, sudah, Pak. Oke. Nah, jadi di sini ada daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Biasa dalam dokumen seperti itu ya. Nah, kita coba ke daftar tabel. Daftar tabel dulu. Application approach. Nah, seperti ini. Atau ini screenshot sih. Daftar tabel yang benar-benar tabel itu nah, seperti ini. Seperti ini ya. Jadi tabel itu penulisannya di atas tabel. Seperti ini. Di atas tabel. Jadi kalau kita membuat sebuah tabel, nah untuk penamaan tabelnya itu di atas tabelnya tersebut. Kurang lebih seperti ini. Jadi cara membuatnya misalnya biasanya kita tabel itu berada di, kita ambil di bab 2 dulu ya. Kayak kemarin, kita ambil dokumen yang kemarin. Dokumen yang pertama kali dibuat. Nah kita ke misalnya di landasan teori. Di landasan teori 1, di sini misalnya ada tabel 1 ya. Tabel. Nah, kita buat nama tabelnya dulu, karena tabelnya biasa dibawa. Kita ambil 2 spasi saja. Kita ambil, ini saya gedein sedikit. Nah, kita buat tabelnya. Kita buat daftar tabelnya dulu. Tabel apa yang kita mau buat? Misalnya di sini tabel landasan teori 2 ya. Namanya tabel landasan teori 2. Caranya itu kita klik di reference. Di reference ini. Kita klik di reference. Set. Nah, kemudian kita ini tergantung office-nya ya, berbeda-beda tampilan soalnya. Kalau yang 365, biasanya ada di sini. Pokoknya kalian menyesuaikan saja, kalian menyesuaikan tentang nanti office berapa yang kalian pakai. Kalau di 365 biasa pokoknya semuanya ada di reference. Kalian di reference ini, kemudian kalian insert caption. Jadi kan di sini ada banyaknya table of content, footnotes. Ini punya saya apa namanya? Ini nanti juga kita akan pakai Mendeley, tapi secara default Mendeley ini nggak ada di Office. Jadi table of content, footnotes, research
citation and bibliography, dan caption. Nah, kita ambil yang caption di sini. Kita insert caption. Oke, kita insert caption. Nah, di sini yang kita perlu lihat ya. Ini saya delete tabel dulu. Ini yang sudah pernah saya buat. Ini kemudian ini saya hapus dulu biar nah, secara default kan seperti ini. Ada nanti figure dalam bahasa Inggris ya, figure, picture dan lain sebagainya. Nah, di sini kalau kita lihat cuma ada beberapa lah. Cuma ada beberapa, tapi kita jangan pakai yang sudah ada. Kita bikin baru. Nah, perlu kalian perhatikan, kalian bikinnya di bab berapa. Itu saja. Ini saya bikinnya di bab 2. Di bab 2 ya, saya bikinnya di bab 2. Berarti saya bikin new label di sini, new label. Kemudian kalian tuliskan tabel 2 titik. Nggak usah pakai 1, 2 titik. Nanti 1, 2, 3-nya di belakang itu secara otomatis. Kalian bikin 2 titik, itu saja. Jangan ditambahkan lagi angka di belakangnya. Kalian oke. Nah, jadi nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya itu nanti otomatis. Oke ya, di sini kemudian di oke. Nah, seperti ini dia akan muncul secara otomatis. Tapi kan ini tulisannya masih default ya. Bukan seperti yang kita mau Times New Roman kayak gitu, bukan. Nah, di sini bisa kalian rubah seperti kemarin, sama aja sama aja modelnya. Kita ke home. Sama dengan mengubah heading 1, heading 2, heading 3 sama. Jadi tapi di sini kalau tabel itu dia memakai caption. Ada caption ya. Atau di sini kalian klik paling belakang biasa ada caption. Atau kalian punya style yang di sini, di situ ada caption di bawah. Nah, caption ini kalian klik kanan. Kemudian modify. Nah, di sini kita rubah format penulisan captionnya tersebut. Nah, berarti warnanya kita kasih hitam atau otomatis, bisa otomatis. Untuk garis miring dan tidaknya itu tergantung dokumen. Biasa itu tidak ada hal yang wajib, tetapi biasa ada ada pihak yang mewajibkan garis miring, ada juga yang enggak. Jadi sesuai format. Kalau biasa di jurnal internasional biasanya itu garis miring. Mau gambar, mau table itu penulisannya garis miring. Tapi kalau di TA biasanya tidak usah garis miring. Cukup ditebalkan saja. Jadi ini garis miringnya kita hilangkan. Kemudian kita tebalkan. Ya, kita tebal pakai bold. Fontnya 12. Ukuran fontnya 12. Kemudian kita pakai Times New Roman. Seperti biasa, kalau misalnya tabel itu rata tengah, pakai rata tengah. Jadi dia tabelnya di tengah, tulisannya. Kemudian spasinya kita pakai 1 saja, spasi 1, nggak usah pakai 1,5 atau 2, kita pakai spasi 1. Dan seperti biasa kita ubah format paragraf, kita pastikan ini 0 point before after-nya. Ini semua coba 0, 0, 0, 0. Kemudian kita oke. Otomatis format tabelnya ini berubah. Jadi ingat ya, format tabel itu nanti di caption. Di stylenya ya, stylenya caption. Atau bisa di sini juga yang caption. Itu kalian rubah. Kemudian kalian tulis nama tabelnya apa. Ya udah, landasan teori kedua, misalnya kayak gini ya, landasan teori kedua, kalian tulis. Jadi harus ada namanya, tabel itu harus ada namanya. Jangan cuma mengetik tabel 2.1 udah selesai gitu, enggak. Harus ada namanya. Nah, contoh kita bikin tabel saja ya. Bagaimana cara membuat tabel di sini? Kita insert, kemudian kita di sini ada opsi table.
Di menu insert di atas, kalian pilih table. Nah, table di sini ada beberapa jenis. Jadi kalian mau insert table langsung bisa, tapi kalau secara default ada gambar ini ya. Gambar kalian mau ukuran berapa? 2x1, 3x1 atau berapa itu terserah kalian mau bikin berapa. Atau bisa juga kalian copy paste dari Excel kalau memang kalian mau copy paste memang sudah ada dokumennya di Excel ya. Tapi kalau di sini kalian mau bikin tabel misalnya 3 kayak di dokumen ini aja. Ini 2 ya. 2 kali 1 2 3 4 5 ada 5. 2 kali 5 misalnya. Jadi ke kanannya 2, ke bawahnya 5. Ibaratnya kayak gitu ya. Kita bikin atau bisa juga di insert tabel kita mau ambil dari Excel, bisa dari sini. Ambil dari dokumen Excel itu bisa pakai opsi yang ini. Ya, kalau kita mau bikin, sesuaikan saja dengan tabel yang ada. Kemudian kalau kita mau tambah, bisa ini klik kanan saja, insert. Nah, kalian klik kanan di tabelnya, misalnya, oh kurang nih ke bawahnya, ini cuma 5, saya mau tambah 1 lagi, jadi 6 ke bawahnya. Klik kanan, insert. Nah, ini kan sudah ada gambarnya ya, ada yang panah ke kiri, panah ke kanan, ke atas, ke bawah. Kalau misalnya ke kiri berarti dia nambah tabel di sebelah kiri. Kalau dia ke kanan, panah ke kanan, maka dia tambah tabel ke kanan. Kalau ke atas, tambah ke atas. Kalau ke bawah, tambah ke bawah. Karena kita mau tambah ke bawah, berarti kita pilih yang insert row below. Sesuaikan dengan gambarnya ada kok. Nah, makanya dia tambah tabel ke bawah. Jadi kurang lebih seperti itu untuk untuk membuat tabel. Kita mau tambah lagi ke kanan, ya udah tinggal klik kanan, insert, cari yang ke tanda panahnya ke kanan, insert column to the right. Nah, maka dia membuat satu tabel lagi ke kanan. Jadi seperti itu untuk membuat tabel ini karena spasinya dia turun, kita naikkan lagi. Oke. Oke, tabel di sini tabel 2.1. Kita mau jadi gini, tabel di penulisan naskah tugas akhir itu formatnya berbeda dengan tabel yang ada di jurnal. Kalau di jurnal, mau dari bab 1 sampai bab 5, itu harus berurut. Harus berurut. Tabel 1, tabel 2, tabel 3, tabel 4. Dia nggak pakai tabel 2.1, 2.2, 2.3, nggak seperti itu. Kalau di jurnal internasional, dia cuma tabel 1, tabel 2, tabel 3. Mau di bab berapapun ditaruh tabelnya, dia tetap urutannya tabel 1, tabel 2, tabel 3, tabel 4, tabel 5, dan seterusnya. Dia tidak peduli mau berada di bab mana. Penamaannya berurut. Tetapi kalau di tugas akhir berbeda, atau di proposal itu berbeda. Nah, formatnya harus sesuai dengan babnya. Harus sesuai dengan babnya. Misalnya di bab 2 lagi ini saya bikin di sini ya. Harus sesuai dengan babnya, bukan subbab ya, bukan subbab. Jangan sampai kalian bikin tabel di landasan teori ini, kemudian kalian tulis tabel 2.2.2.1, enggak seperti itu. Jadi untuk tabel dan gambar itu sesuaikan dengan babnya. Jadi selama dia berada di bab 2, maka penamaan tabelnya itu menjadi 2 titik sekian, 2 titik sekian berurutnya sesuai dengan babnya. Nanti kalau pindah ke bab 3 beda lagi. Di bab 3 berarti kita nama tabelnya 3 titik sekian. 3.1, 3.2, 3.3 dan seterusnya. Pindah ke bab 4 juga begitu. Jadi penamaan babnya 4.1, 4.2, 4.3. Dia sesuaikan dengan babnya, bukan subbabnya atau bukan dokumennya. Nah, berbeda tadi dengan jurnal internasional, mau bab berapapun dia tetap berurut. Jadi bisa jadi tabel 1 itu berada di bab 2 itu bisa jadi. Sesuai dengan posisi tabelnya itu di mana. Itu kalau jurnal internasional. Tapi kalau tugas akhir, proposal, penamaan tabel dan gambar itu harus menyesuaikan dengan babnya. Kalau berada di bab 2 berarti penamaannya tabel 2 titik sekian, gambar 2 titik sekian, seperti itu.
Nah, kita bikin lagi satu tabel di landasan teori 3 misalnya. Di sini kita kembali ke reference, kemudian kita insert caption lagi ke tabel 2 titik ya, karena berada di bab 2. Tabel 2 titik, set, maka di otomatis penamaan tabelnya 2.2. Dan kita namakan lagi tabelnya. Di sini pertanyaan penelitian ya. Ya udah, di sini pertanyaan penelitian, berarti nama tabelnya apa ya? Ini aja lah, tabel pertanyaan penelitian. Kita bikin tabel lagi di bawahnya, berarti kalau bikin tabel tadi di insert. Insert, kemudian ini tabel, kita bikin aja 2 kali 2 ya tabelnya. Oke, sudah jadi. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kita mau, di landasan teori 3 kurang nih. Saya pengen nambah di landasan teori 3, sementara landasan teori 3 itu di atas pertanyaan penelitian. Apakah ininya nanti perlu dirubah manual atau tidak? Coba kita ke landasan teori 3, di sini kita bikin tabel lagi. Reference, kemudian insert caption, masih di bab 2 ya, berarti tabel 2. Maka di 2.2-nya menyesuaikan dengan format yang ada. Jadi yang tadi di sini di pertanyaan penelitian ini tabel 2.2, karena kita nambahin tabel di atas ini, jadi dia mau tidak mau harus menyesuaikan secara otomatis sesuai penomorannya. Jadi yang tadinya di sini 2.2 menjadi 2.3 karena kita menambahkan satu tabel di atas tabel 2.2 yang tadi. Maka dia menjadi 2.3, tabel baru yang di atasnya menjadi 2.2. Jadi kita nggak perlu repot, kita nggak perlu takut salah tabel karena semuanya sudah otomatis. Di sini landasan di sini tulis saja teori ketiga. Di sini kita tambahkan saja tabel terserah berapa. Teori ketiga. Kalian mau tambahkan lagi tabel di atas sama, kayak gitu lagi. Insert caption, nanti semua angka yang ada di tabel itu akan otomatis berubah sesuai dengan urutannya. Oke, seperti itu untuk tabel ya. Misalnya lagi kita bikin di bab 3. Tadi di bab 2 ya. Kalau kita bikin di bab 3 alat penelitian. Kita bikin di bab 3. Kita bikin tabel di sini. Berarti sama modelnya kayak tadi. Kembali ke reference. Insert caption. Tapi seperti yang saya katakan tadi, tabel dan gambar itu daftarnya menyesuaikan bab. Maka di sini kita buat baru karena ini tabel 2 untuk bab 2. Untuk tabel 3 kita bikin baru new label, kita ketik 3 titik, tidak usah di belakangnya, cukup 3 titik. Set. Kok yang ini sih? Salah, sorry. Delete tabel dulu. Oke. Kita bikin, ya bener ya tadi ya. Kok saya yang ngeblank. Kita bikin baru 3 tabel, pakai tabel ya. Tabel, kalau yang 2 tadi, iya pakai tabel ternyata. Pakai tabel, kita bikin baru tabel 2 titik. Oke. 3, kok 2 titik lagi ya? Tabel 3 titik. Aduh, ngeblank banget nih. Tabel 3 titik. Ini caption kan benar? Kok cancel? Saya bentar. Ini caption kan? Saya ya caption benar. Kemudian ulang ya. Kita caption new label tabel 3 titik. Ini kok ngeblank banget, belum sarapan ya. Tabel 3 titik. Nah, tabel 3 titik nanti tidak usah kita tidak usah kita ubah-ubah lagi. Pokoknya selama itu tabel 3 itu berada di bab 3, intinya seperti itu ya.
Kalau misalnya tabel 2, itu berada di bab 2. Kalau ini di bab 3, berarti tabel 3. Kita oke. Nah, otomatis dia ke tabel 3.1. Jadi semua tabel itu kita di insert caption. Kalau misalnya kita mau sudah ada di sini misalnya tabel 3 sudah tabel 3. Berarti dia nanti untuk di bab 3. Kita bikin lagi tabel di sini, tabel alat. Alat yang digunakan. Kita bikin tabel lagi, insert di sini insert tabel misalnya seperti ini ya. Sembarang aja lah asal. Nah, kita bikin lagi di buah bahan yang digunakan. Kita kembali ke reference, kemudian insert caption. Tabel 3 udah cocok, oke. Nah, dia otomatis tabel 3.2. Bahan yang digunakan. Enter, kita insert tabel, kemudian sembarang. Oke. Kemudian di sini mungkin di rekomendasi analisis kita tambah lagi satu rekomendasi. Misalnya berarti kita ke reference lagi. Insert caption tetap di tabel 3, oke. Rekomendasi yang digunakan, entah apalah namanya ya. Kemudian kita insert tabel sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Oke, kemudian di bab 4 lagi, di bab 4, misalnya di pembahasan 3 ya, di pembahasan 3. Kalian mau tambahkan tabel di sini, berarti kembali ke reference, insert caption. Nah, di sini kalian bikin baru, karena untuk bab 4 ya. Untuk bab 4, kita tidak pakai tabel 2 dan 3 lagi, berarti kita bikin baru tabel 4. 4 titik. Pakai titik saja, nggak usah di belakangnya. Nanti di belakangnya otomatis. Dan kalian oke. Nah, tabel 4.1, misalnya apa ya namanya ya? Hasil pengujian. Kalian bikin tabel insert, tabel udah hasil pengujian. Kalian tambahkan lagi di rekomendasi, misalnya itu karena dia masih di bab 4 juga. Kalian bikin tabel lagi, reference, insert caption, masih di bab 4 berarti tabel 4, oke. Tabel rekomendasi untuk penelitian, misalnya kayak gitu ya. Kalian pakai tabel lagi, insert tabel, oke. Jadi itu untuk tabel tadi. Nah, sekarang kita bikin daftar tabel. Kalau kita lihat di sini daftar tabel itu di mana? Di bawah daftar gambar. Tapi karena ini tabel duluan, ya berarti kita bikin sekalian nanti daftar gambar dan daftar tabel. Jadi di bawah daftar isi semua ya. Daftar isi, kemudian daftar gambar, kemudian daftar tabel. Jadi kita bikin lagi di atas. Di sini. Di bawah daftar isi ya berarti. Daftar isi. Nah, di sini kita klik aja di daftar isi sini, kemudian Ctrl Enter seperti biasa untuk pack bridge baru ya, atau bisa juga insert pack bridge. Jadi dia bikin halaman baru di bawah. Nah, di halaman baru ini kita bikin yang namanya daftar gambar dulu. Daftar gambar itu di atas daftar tabel. Daftar gambar. Oke. Daftar gambar ini kita masukkan ke heading berapa? 1. Ya, Heading oke. 1. Oke, benar. Sama ya, heading 1 sama dengan kata pengantar, sama dengan daftar isi. Jadi kita masukkan ke heading 1. Daftar gambar. Oke, kita enter sampai ini normal. Tapi karena kita belum buat daftar gambar, jadi kita bikin dulu halaman selanjutnya, pack bridge lagi atau Ctrl Enter. Bawah. Nah, di sini kita bikin daftar
tabel. Daftar tabel kita pakai heading satu lagi. Jadi heading satu itu kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, pendahuluan, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka dan lain sebagainya itu pakai heading satu. Oke, daftar tabel kita enter. Nah, kita pengen isi secara otomatis ya, seperti biasa kita isi secara otomatis daftar tabel. Tapi perlu diingat daftar tabel dan daftar gambar ini karena dia tidak memakai table of content, dia tidak memakai kalau table of content kan untuk daftar isi. Kalau daftar gambar itu dia pakainya insert table of figures. Di sini ya. Jadi kita ke reference, insert table of figures. Jadi di sini, insert table of figures. Nah, ini untuk daftar gambar dan daftar tabelnya. Dan tidak seperti daftar isi, kita memasukkan daftar tabel dan daftar gambar itu per bab. Misalnya ya, kita insert table of figures, kita ubah di sini menjadi tabel 2 dulu. Tabel 2 yang kan paling atas ya. Tabel 2 dulu. Kemudian kita oke. Kemudian kita insert table of figures lagi, kemudian kita tambahkan tabel 3. Kemudian oke. Kemudian kita insert table figures lagi, tabel 4. Kita oke. Nah, semuanya sudah muncul, tapi kan di sini ada jeda ya di antara masing-masing tabel di babnya. Caranya untuk menaikkan, kita klik yang di belakang sini. Bukan di sini ya, kita klik di yang belakang sini. Yang terakhir sebelum jeda, kita klik di belakang sini. Kemudian di keyboard kita tekan del, tombol del. Tombol del itu ada di kanannya enter. Kanannya enter. Del atau delete. Kalau kalian lihat di keyboard kalian itu di kanannya enter, tombol enter itu ada tulisan del atau delete. Kita tekan itu, set. Nah, sama dengan yang di bawah, kita klik yang sebelum jeda terakhir, kemudian kita tekan del. Biar tidak ada jedanya. Daftar tabel dan daftar gambar, sayangnya seperti itu, tidak seperti table of content daftar isi. Tetapi fungsinya sama. Sama juga kalau misalnya kalian tambah tabel, misalnya kalian di tinjauan pustaka 1 sini, kalian tambah tabel lagi di bawah. Enter. Kalian tambah, oh ada yang kelupaan nih mau bikin tabel atau ada revisi bikin tabel lagi di sini. Oke. Kita di tinjauan pustaka misalnya di sini insert caption. Nah, kemudian di sini di mana? Di bab 2 berarti pakai tabel 2. Oke. Nah, dia di tabel 2.1. Di bawahnya semua akan secara otomatis. Dia berubah secara otomatis. Secara otomatis kemudian di sini kalian ketik saja tinjauan pustaka 1. Enter, bikin tabel, insert, tabel sekian. Misalnya kayak gitu ya, misalnya. Kemudian setelah itu, nanti di atas, di daftar tabel, kita sama aja kayak di daftar isi. Klik kanan, update field, update entire table. Dia akan menambah 1. Otomatis dia bikin jeda 1 lagi, kalian klik lagi di belakang, kemudian kalian tekan del. Kurang lebih seperti itu ya untuk tabel. Nah, biasanya di tabel itu ada penjelasan, misalnya di teori ketiga, misalnya saya contohkan di teori ketiga saja ya. Nah, biasanya bla 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 menjelaskan apa untuk landasan untuk teori ketiga, misalnya untuk teori ketiga dapat dilihat pada, nah biasanya kita itu nulis manual pada tabel 2.3. Biasanya kita gini, tabel 2.3 di bawah ini. Biasanya seperti itu, kita menuliskan secara manual.
biasanya. Tetapi kalau kita mau tidak menulis secara manual, itu bisa dengan apa namanya, bisa dengan teknik yang lain. Kalau biasa saya lebih senang tulis manual sih sebenarnya. Saya biasanya senang lebih menulis manual. Tapi bisa juga model seperti ini. Jadi tabel 2.3-nya ini tidak usah ditulis. Pada untuk insert tabel 2.3-nya ini pada tulisan penjelasan ini, kalian ke reference, masih di bagian caption, kalian klik yang cross reference. Jadi di insert caption, insert table figures, nah ada di cross reference. Hilang tadi. Ini kok nggak mau muncul ya? Error apa gimana? Nggak bisa ya? Ini harusnya nanti muncul dialog box baru. Nanti kita bisa insert secara otomatis, kita nggak perlu ngetik. Tapi ini kok nggak bisa keklik, ngebug. Ini harusnya muncul. Coba saya buat dokumen baru ini. Blank dokumen. Misalnya tabel. Saya bikin baru, coba tabel. Ini harusnya bisa diklik. Ini ngebug. Misalnya sebentar ya, saya tes dulu. Oh iya, nggak bisa juga di dokumen. Ini harusnya bisa, aduh nggak bisa dicontohin lagi kayak gini. Ini harusnya kalau diklik nanti muncul dialog box. Itu kita bisa insert secara otomatis biar sama dengan seperti ini, tabel 2.3. Tapi biasanya saya memang senangnya nulis manual pada tabel 2.3. Saya nggak bisa saya contohin. Harusnya bisa pakai ini tadi, cross reference. Tapi ini nggak tahu kenapa nggak bisa diklik. Diklik tapi nggak ada dialog box yang muncul. Biasanya harusnya ada. Jadi intinya seperti itu. Ini Office yang error atau gimana? Kalau kemarin itu masih bisa saya pakai. Ini kok nggak bisa ya? Heran. Intinya seperti itu. Tapi kalau memang nggak bisa kayak gini ngebug, ini nggak tahu ngebugnya di mana. Ya udah tulis manual saja tabel 2.3. Dan perlu kalian perhatikan nanti di akhir dokumen karena penulisan revisi-revisi segala macam itu bakal berpengaruh. Bisa saja ini berubah, kemudian di sininya tidak berubah. Makanya kalau cross reference ini enaknya nanti dia bisa berubah juga, tapi ini nggak bisa nih diklik. Intinya kayak gitu. Oke. Kemudian itu untuk daftar tabel. Sengaja saya singkat biar nanti cukup di pertemuannya karena kita rapel. Oke, seperti itu daftar tabel. Kita juga sudah buat di atas daftar tabel. Nah, sekarang kita bahas ke materi selanjutnya, yaitu daftar gambar. Nah, daftar gambar ini kurang lebih sama dengan daftar tabel. Kalau kita lihat ya, di sini ada daftar gambar. Misalnya seperti ini. Tetapi bedanya, gambar itu captionnya di bawah. Gambar itu captionnya di bawah. Dia masih masuk caption dan lain sebagainya. Jadi sama aja dengan tabel sebenarnya, tapi captionnya itu di bawah sini. Sama kalau daftar gambar yang lain, kita lihat gambar yang lain semua captionnya di bawah. Captionnya di bawah. Tapi ini tidak menutup kemungkinan ya, tidak menutup kemungkinan kalau di jurnal internasional itu biasanya formatnya berubah lagi. Misalnya tabel dan gambar semua captionnya di bawah, tidak boleh ada yang di atas.
Jadi kalian perlu sesuaikan dengan aturan yang tempat kalian mau submit dokumen kalian. Kalau di Jurnal Nasional itu atau TA itu seperti ini formatnya. Kalau TA biasanya atau proposal itu daftar tabel captionnya di atas tabel. Kalau gambar captionnya di bawah gambar. Tapi kalau di jurnal internasional beda lagi. Jadi untuk penomoran dan penulisan itu sesuaikan dengan tempat kalian akan mensubmit memberikan dokumen tersebut. Formatnya kayak gimana? Oke, kita coba ke gambar ya. Ini kita sudah buat ininya ya. Kita sudah buat daftar gambarnya, tapi karena masih kosong. Biasa mulai dari satu aja deh. Kalau satu kadang biasanya nggak ada gambar. Kita ke tinjauan pustaka di sini. Misalnya kita taruh gambar. Sebentar saya cari. Mana unsplash. Saya cari gambar yang familiar dulu. Saya di sini saya nggak punya gambar. Saya nyari gambarnya asal aja ya, biar bisa masuk aja intinya kayak gitu. Di sini misalnya di sini. Oke, saya copy dulu ke. Oke. Misalnya saya pengen buat gambar di sini, bikin insert gambar. Caranya gimana? Sama sebenarnya sama. Kita insert gambar dulu. Kalau misalnya tadi kita insert namanya dulu, kita sekarang insert gambarnya dulu. Insert gambarnya dulu. Kalau di tabel kan captionnya dulu baru tabelnya. Kalau gambar itu kita insert gambarnya dulu. Caranya kita insert, kemudian picture, this device, atau kalau misalnya 365 karena sudah online ada stock image juga. Tapi biar cepat kita pakai this device. Saya mau pakai yang ada di sudah saya siapkan tadi di sini materi kuliah. Misalnya di sini ya. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya karena gambarnya terlalu besar kita kecilin. Dan pastikan gambarnya itu kita kecilin lagi misalnya sesuaikan kebutuhan saja. Nah, kita kita klik gambarnya dan kita pastikan kalau gambar itu rata tengah, bukan rata kanan kiri. Jadi ini kita rata tengah. Nah, rata tengah berarti dia rata tengah dalam dokumen. Nah, rata tengah, kemudian kita klik, kita enter, kita bikin captionnya. Captionnya itu daftar gambar. Caranya gimana? Sama dengan bikin daftar tabel tadi. Caption dari daftar tabel. Yaitu di reference, kemudian insert caption. Nah, di sini kita kita tambah lagi satu gambar. Gambar 2 ya. Ini di bab 2 sama 2 titik sekian. Kita oke. Nah, jadi mau tabel mau gambar itu formatnya sama. Formatnya sama. Jadi sama dalam artian dia di tengah. Jadi kita caption yang ini sama saja kita pakai yang punyanya daftar tabel tadi, kemudian gambar itu harus di tengah. Jadi kalian perhatikan, klik gambarnya, kemudian di sini rata tengah. Kemudian yang membedakan di sini cuma penulisan tadi tabel, sekarang gambar. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Gambar 2.1 orang memakai master. Pegawai memakai masker. Kalian nanti
di laporan praktikumnya terserah ya, mau pakai apa namanya, mau pakai gambar apapun itu boleh. Maaf Pak, keluar Zoom ada kendala sinyal, tapi nanti terakhir jangan lupa presensi. Oke, jadi seperti itu ya. Kita gambar 2.1, kita tulis captionnya, kemudian gambarnya seperti ini. Kita rata tengah. Kemudian setelah itu kita bikin lagi di, misalnya di landasan teori. Landasan teori di sini gambar. Bikin lagi, insert lagi gambar, this image, foto rapat. Nah, kalian sesuaikan saja gambarnya, mau sebesar apa. Kemudian kalian ke home, pilih rata tengah. Kalian ke sini lagi, pojok gambarnya, kemudian kalian enter, bikin captionnya, reference, insert, caption. Gambar 2, masih di bab 2 ya. Jadi formatnya sama dengan tabel, di mana kita memberikan caption pada penomoran pada gambar itu sesuai dengan babnya. Oke, gambar 2.2, rapat koordinasi, misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian kalian enter biar ada jeda di bawah langsung. Kemudian kalian mau berapapun gambar yang kalian masukkan di sini, mau di 2.2.2, mau 2.3, mau di sub-sub bab, mau di subbab, itu tetap nomornya harus berurut, tidak mengikuti subbab, harus mengikuti babnya. Di apa namanya, di ketiga gimana? Kalau misalnya bab 3, udah sama kayak tadi, kalian enter di mana kalian insert gambarnya. Picture this device. Misalnya ini insert, kalian kecilkan, home, rata tengah, kemudian kalian ke gambarnya pojok, enter, kemudian kalian insert caption, reference, insert caption, karena di sini belum ada gambar 3, kalian bikin baru, gambar 3 titik. Jadi saya ulangi, kenapa bisa 3 titik, gambar 3, karena dia berada di bab 3. Dia berada di bab 2, berarti dia gambar 2. Dia berada di bab 4, berarti dia gambar 4. Artinya kayak gitu, mengikuti bab ya. Oke, 3.1, dis natalis misalnya. Kampus. Harus ada jeda ya, di enter. Sama aja dengan yang lainnya. Kalian mau insert gambar lagi di sini. Insert picture this device, kemudian sini kalian kecilin, home, rata tengah, pojok, enter. Nah, ini terlalu kecil berarti gambarnya. Set. Nah, terlalu gede tadi. Enter berarti dia di bawah sini. Oke, kemudian reference, insert caption. Ini masih di bab 3 berarti gambar 3. Oke, gambar 3.2 penyerahan plakat misalnya. Kendala keluar masuk, kendala sinyal, ini copy paste nih tulisannya ini. Oke. Begitu juga di bab 4 misalnya di hasil penelitian di sini kalian tambahkan gambar 1, insert lagi picture this device. Ini kemudian kalian kecilin lagi, home, kemudian rata tengah. Di sini kalian enter, reference lagi, kemudian insert caption lagi. Karena di sini belum ada bab 4, gambar 4, berarti kalian bikin new label. Gambar 4 titik. Nggak usah belakangnya. Oke, kemudian kalian oke lagi, otomatis muncul gambar 4.1, panitia. Misalnya ini kan gambar orang semua ya.
panitia. Enter, kasih jeda 1. Kemudian direkomendasi lagi, kalian bikin lagi satu gambar, misalnya di bawah sini. Kalian insert gambarnya, picture, this device, foto kegiatannya, kemudian kalian ke home lagi, rata tengah, ke bawah lagi, kemudian enter. Kalian insert lagi captionnya, reference, insert caption, masih di bab 4, gambar 4.2, tanpa pameran. Sesuaikan dengan gambarnya. Nah ini karena kayak kemarin ini kayaknya bab 5 kesimpulan dia belum turun ke bawah. Jadi kalian back bridge atau control enter biar dia turun ke bab atau halaman selanjutnya. Oke. Semuanya sudah, begitu juga dengan yang lainnya. Intinya gambar itu hampir sama dengan daftar tabel. Ini saya singkat aja penjelasannya kan kayak gitu. Intinya seperti itu. Nah, untuk daftar gambarnya gimana caranya? Di atas kita ke daftar gambar dulu. Enter. Kemudian sama seperti tadi untuk menginsert daftar tabel, kita ke reference, kemudian kita insert table of figure. Nah, di sini kita mulai dari gambar 2. Gambar 2 kita oke. Kemudian kita insert lagi gambar 3. Oke, insert table of figure lagi gambar 4. Oke. Ini karena masih jarang-jarang ada spasinya 1 tiap bab. Kita klik di atas jeda, pojok, belakang angka, kita tekan del atau delete. Sama seperti tadi. Oke. Jadi sama aja dengan daftar tabel. Ketika kalian menambah gambar, penomorannya di bawah secara otomatis akan generate langsung. Tetapi kalau di daftar gambar kalian perlu update lagi. Update field entire table. Nah, nanti kalau ada jeda lagi seperti ini, kalian klik di belakang angka kemudian delete. Jadi kurang lebih seperti itu, mau daftar tabel, mau daftar gambar, sama modelnya. Modelnya sama, cuma berbeda paling di gambar, caption gambar. Nah, sama juga dengan gambar tadi, misalnya di sini. Pegawai memakai masker. Atau jangan di situ deh, saya pengen di bab 3 sebenarnya. Di Disnatalis Campus. Nah, biasanya kalau gambar itu ada penjelasan. Jangan lupa ya, setiap menjelaskan gambar kalian sebutkan poin gambarnya pada gambar 3.1 dijelaskan bahwa bla 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 bla. Menjelaskan bahwa apa. Jadi setiap ada gambar gini atau tabel harus ada penjelasannya. Kalau tabel mungkin lebih untuk menunjukkan perbandingan karena itu tabel. Jadi mungkin kata-katanya itu di atas kayak tadi di atas ini mana tabel. Kayak gini kata-katanya itu sebelum tabelnya biasanya. Jadi untuk penjelasan lebih lanjutnya dapat dilihat di tabel 3.3 misalnya. Untuk penjelasan detailnya dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini. Kalau tabel ini harusnya bisa pakai cross reference sih, tapi nggak tahu kenapa nggak bisa ngebug ini. Kalau kemarin soalnya saya pakai masih bisa tabel 3.3. Jadi harus ada ini tabel 3.3. Jadi merujuk ke sini. Oh ternyata tabel 3.3. Bisa juga kalau misalnya enaknya pakai cross reference, hanya saya nggak bisa. Kalau misalnya kalian jauh di bawah, kemudian kalian mau merujuk pada ke atas, kalian bisa pakai langsung cross reference gitu enaknya. Misalnya udah di bab sini, nah,
misalnya sesuai yang dijelaskan tabel 3.3 di atas. Nah, jadi dia akan merujuk ke sini. Bisa jadi akan ada seperti itu. Nah, begitu juga dengan gambar. Dijelaskan gambar 4.1 pada gambar kayak di sini. Pada gambar 4.1 terlihat bahwa orang-orang berkumpul bla 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 terserah. Jadi itu begitu teknik penulisannya ya. Mau tabel, mau gambar itu kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya simpel, sebenarnya gampang, sebenarnya banyak penjelasannya, tapi saya singkat saja. Saya singkat saja biar nanti lebih didetailkan pada laporan praktikum kalian. Jadi nanti pada laporan praktikum itu tidak usah dibuat daftar tabel satu laporan, daftar gambar satu laporan, digabungkan saja menjadi satu. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya, untuk daftar gambar dan daftar tabel. Nanti kalau di atas kita update lagi di daftar isi, karena semuanya sudah berubah halamannya. Kita update field, kemudian update entire table, kita oke. Ada ke on. Bentar. Oke. Sering banget banyak yang kepencet kayak gitu. Oke, ini sudah pada absen aja. Bentar, sabar. Sabar. Belum waktunya absen, sabar. Oke, jadi tadi kita update daftar isi, kemudian semua pokoknya setelah kalian mengubah-ubah dokumen apapun, itu kalian harus update tabelnya, daftar isi, daftar gambar kalian update juga, kemudian daftar tabel juga kalian harus update. Karena bisa saja nanti ada yang berubah. Jadi kurang lebih seperti itu. Semuanya secara otomatis. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jadi jangan lupa nanti setelah kalian membuat dokumen seperti ini, kalian save, karena masih kita akan lanjutkan. Jadi kalau sesuai RPS, saya buka RPS dulu, RPS. RPS itu sebentar. Nah, ini kan kita di sini ya, 9, 10. Di pertemuan 9 dan 10. Ini kan pertemuan 9. 9, 10 itu kita bahas daftar gambar dan tabel. Makanya saya rapel di satu pertemuan biar nanti 13, 20 kalian tinggal presensi. Kemudian minggu depan kita akan bahas di hari Rabunya, kita akan bahas endnote, footnote. Dan kemudian di hari Jumat dan minggu depannya lagi kita akan bahas referensi dengan Mendeley, bibliografi, dan lain sebagainya. Oke, jadi berarti untuk mata kuliah ini tidak ada responsi sebelum UTS. Biasanya kan kalau praktikum ada, tapi kalau ini tidak ada. Jadi sesuai RPS 9-10 kita bahas ini. Dan nanti minggu depan udah ke 11. Jadi ini anggapannya karena memang saya anggapannya kombis itu 1-2 jadi 1 ya. Jadi seperti itu. Jadi minggu depan 11 kita ke endnote dan footnote. Pak, izin bertanya materi MS. Materi maksudnya gimana? MS Word atau gimana? Agil. Ini Ini materi Pak, Microsoft Word. Microsoft Word. Kalau kita lihat Microsoft Word sesuai RPS tadi, bibliografi, mail merge itu masih Microsoft Word, kemudian membuat penomoran masih Microsoft Word,
Jadi setelah ini nanti kita besok akan bahas EndNote, Footnote. Footnote. Kemudian itu masih Microsoft Word. Referensi itu masih Microsoft Word. Kemudian Mail Merge itu juga masih Microsoft Word. Penomoran halaman itu masih Microsoft Word. Nah, nanti cuma sampai penomoran halaman. Ganjil genap. Nah, nanti di pertemuan ke-18 itu kita sudah membuat workbook menggunakan Microsoft Excel. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini kok pada presensi, siapa yang nyuruh presensi? Bentar, sabar. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk materi Microsoft Word. Jadi nanti tinggal EndNote, Footnote, reference, penomoran halaman. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, oh ya maaf izin bertanya, yang tugas pertama saya itu salah ngupload. Yang tugas saya pertama itu salah nguploadnya, malah saya nguploadnya di drive class. Ah, emang bisa ngupload di drive class? Saya baru tahu. Jadi intinya kalau kalian ngupload itu jangan sampai salah ya. Kalian nguploadnya itu sesuai dengan assignment-nya. Jadi kalau misalnya kejadian seperti ini, ngupload di drive class, itu upload saja ulang di assignment walaupun nanti ada statusnya submission lab. Upload saja di situ, nanti sisanya saya ngurus, Mbak Sekar. Jadi kembali ke assignment-nya, saya buka dulu Chrome. Misalnya tadi komputer bisnis, misalnya ini ya, misalnya komputer bisnis 1. Ya sesuai dengan assignment-nya, kalian mau laporan praktikum heading 3, ya udah kumpulnya di sini gitu. Kumpulnya di heading 3. Multi level list kumpul di sini. Jadi nanti kumpulkan saja sesuai assignment-nya, nanti sisanya saya yang ngurus. Jangan di drive class, nggak bisa dinilai nanti. Jadi di-upload ulang aja. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya jelaskan ulang lagi. Ini sudah saya save dulu. Oke, jadi gini. Nanti habis jam 13.20, jam 13.20, ingat ya, jam 13.20 kalian masuk lagi. Kalian masuk lagi, tapi jangan di sini deh. Karena nanti kelas ini mungkin dipakai orang lain. Ingat ya, ini diperhatikan baik-baik, jadi nanti kalian jangan salah masuk. Jadi, aduh kenapa saya close tadi Chrome-nya ya. Jadi jam 13.20 nanti, ingat ya, ini diperhatikan, jangan sampai kalian salah masuk. Jadi jam 13.20 nanti, sebentar, itu kalian masuk lewat yang classroom saja, jangan di Zoom. Karena yang Zoom ini kan kayak ruangan virtual ya. Yang di Zoom ini kemungkinan besar dipakai oleh kelas lain. Ya, kemungkinan besar dipakai oleh kelas lain. Jadi ingat jam 13.20 kalian jangan masuk di Zoom. Karena ruangan Zoom-nya itu mungkin dipakai sama kelas lain, sama dosen lain. Jadi kalian masuk di mana jam 13.20? Di Kombis 2. Ini ya, di Kombis 2. Ingat, kalian masuk ke Kombis 2, kalian buka Classroom, Kombis 2, kemudian kalian langsung join saja. Langsung join, ya di situ nanti sudah saya, nanti kita ketemu di situ semua. Nanti di situ ketika kalian masuk, saya buka presensi, kemudian kalian presensi saja di situ, karena pertemuannya sudah kita retapel di jam yang sekarang.
Ya, ketika kalian sudah presensi, silahkan keluar, tidak apa-apa. Jadi mungkin kita kumpul dulu di situ, biar nanti juga ada laporan presensi untuk asisten, buat screenshot. Kemudian kalian presensi, setelah itu live aja nggak apa-apa. Jadi jangan di Zoom ya, jangan di Zoom, tetapi di Classroom, Google Meet, pakai Google Meet, Kombis 2. Oke, nanti kan kalian sudah masuk di situ semua harusnya. Oke, asisten juga sudah masuk di situ semua. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jangan masuk di Zoom, tetapi masuknya di Kombis 2 untuk presensi saja. Kemudian untuk laporan praktikum yang pertemuan ini, nanti tidak perlu dipisah antara laporan praktikum daftar tabel dan laporan praktikum daftar gambar, tapi nanti dijadikan satu saja sesuai dengan apa yang saya jelaskan di pertemuan ini. Biar nanti juga asisten meriksa laporan praktikumnya itu nggak capek, nggak terlalu banyak dokumen gitu. Jadi sesuai dengan apa yang kita lakukan hari ini saja. Jadi nanti seperti biasa setelah saya setelah saya upload video rekamannya, baru nanti kalian bisa akses, baru saya assign tugasnya di Kombis 2, di Kombis 2 ya, di Kombis 2. Kalau kemarin kan di Kombis 1, di ini di Kombis 2. Kemudian selanjutnya jangan lupa nanti kita ketemu lagi jam 13.20 di Classroom Kombis 2, Google Meet Kombis 2. Kalian tinggal langsung join saja. Jadi kurang lebih seperti itu untuk nanti jam 13.20 saya buka dulu pertemuannya, kemudian saya persilahkan presensi. Setelah presensi nanti kalian bisa live. Oke, paham ya sampai di sini? Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, Ya, mau berarti ini recordnya jadi satu udah di iya, rapel juga atau iya nanti dirapel juga. dua? Dirapel juga. Jadi dirapel Oh, juga ya sama aja. Jadi ibaratnya kita cuma jalankan kayak di satu pertemuan, tapi kita membahas dua pokok bahasan. Nanti tugasnya juga seperti itu. Laporan praktikumnya kalian langsung rapel juga dalam satu dokumen. Recordnya juga seperti itu akan saya masukkan di tugasnya nanti. Di tugasnya akan saya masukkan di situ linknya seperti biasa. Ada lagi? Kalau tidak ada,